Apalagi si perempuan ini ngomong di depan laki-laki. Bagaimana hati Ruben sebagai laki-laki? Hancur. Kayak kayak terasa kayak mana ya? Bunda nggak bisa jawab sih, karena Bunda bukan. Kalau menurut Bunda sih, ya, jadi Bunda berharap lah ya buat yang mantannya itu, sudahlah, hentikan. Jangan berucap dengan kespontan yang terlepas. Ini kadang-kadang Getang ini memang nggak bisa kasih perhatian. Kublok kau ya, kublok kau. Sekali lagi kau blok, sekali lagi kau komen, kublok kau ya, kublok kau. Tunggu kau komen, kau kasih kentang, kublok kau. Awas kau, kuperhatikan kau nama kau ya. Begitu keluar muka aku kayak kentang, langsung kublok kau. Bikin Bunda nggak konsen aja ngomongnya. Ini Bunda lagi konsen ngomongnya. Jangan sampai kemana-mana mulut aku. Udah berhati-hati aku dalam mengucapkan, udah berhati-hati aku mengeluarkan kalimat dari mulutku. Ya, karena aku seorang terkenal. Blok kau. Kau ya, kublok kau. Muaknya aku nengok kentang ini. Gimana ngebloknya ini? Susah bener. Tolonglah hargain Bunda ngomong bentar. Tolong hargain Bunda. Ini pembahasan lagi yang benar. Jangan diperhatiin, Bun. Ngerti nggak? Ya, Bunda Bunda tidak memojokkan di pihak manapun. Tapi Bunda pernah mengenal. Bunda pernah bersapa. Ya, Bunda pernah ke rumahmu. Ya, jadi Bunda mau diblok gak hati-hati. Yang ngasih kentang juga anak-anak Bunda. Tapi dasar binatang, gak punya etika kau ya. Bapak kau gak pernah ngajarin kau beretika dalam Gak pernah bapak. Om Aichan, Pio-Piopo, bapak kau gak, Poncong, bapak kau gak pernah ngajarin kau yang bagus. Bapak kau gak pernah ngajarin kau yang benar. Bapak kau, orang tuamu, gak pernah mengajarin sopan santun, beradab. Gak pernah. Sini kau ajarin, biar beradab dalam hidup kau. Ya kebetulan karena Bunda kan dekat sama Ruben. Bunda tuh dekat sama Ruben. Setidaknya Bunda itu terasa gitu, terasa kayak ini memang ganja ini ya, anak manusia bukan sih? Ini yang ngasih kentang ini orang apa binatang sih? Kucing Bunda aja masih tahu dikasih tahu. Kau yang merasa manusia nggak tahu dikasih tahu kau. Kucing aja, kucing Bunda ini yang jelas-jelas binatang masih bisa dinasihatin, masih bisa dikasih tahu. Kau yang mengaku manusia, nggak punya akal kau. Apa gunanya otak? Apa gunanya otak? Otak kau tuh nggak berguna untuk kau sebagai manusia. Kau jual otak kau tuh sama biar sini ku pakai otak kau untuk otak anak-anak Bunda kucing ini. Ya, kau donorkan otak kau biar ku kasih ke anak Bunda ini. Ya, kutukar otak anakku sama otak kucing Bunda sama otak kau. Mau? Otak kau untuk serabi, otak serabi untuk kau. Mau? Sayang, otak nggak dipakai sebagai manusia. Otak nggak ada akalnya, otaknya aja yang punya akalnya nggak ada. Akalnya dengkul. Dasar nggak tahu malu. Di saat orang lagi ngomong nggak mau denger. Ini Bunda nih ngomong ini sekali-kali, bukan berkali-kali. Ya, sekali-sekali dan tidak berkali-kali.
Apalagi kan waktu ada beberapa yang EP kan, jadi bunda kalau ngomong aku kok udah merepek gini jadi nggak bisa ngomong lagi aku. Udah cadel lidahku, udah otakku udah kemana-mana, udah merepek kayak gini. Udah nggak kenal lagi aku merepek jadinya. Udah nggak kenal aku merepek. Udah nggak tertatah bahasaku. Ya, apalagi dengan video-video yang beredar gitu kalimat-kalimatnya gitu, kayak ada kalimat yang katanya gini, nanti kita berantakin rumahnya. Itu kan bukan bahasa yang, kalau terdengar di telinga Ruben, bagaimana perasaan dia? Hancur. Belajarlah untuk dewasa, belajarlah untuk bijak, belajarlah jadi seorang ibu yang bisa mencontohkan dengan bahasamu kepada anakmu, sehingga orang tidak berkata bahwa bagaimana anaknya begitulah ibunya, bagaimana ibunya begitulah anaknya. Lihat anak-anak bunda, anak-anak bunda Serabi ini binatang, tapi mereka lihat lebih beradab dari ngasih kentang. Yang ngasih kentang nggak beradab. Iya kan? Ya kalau ditanya bunda nggak kenal laki-laki itu siapa, gitu loh. Bunda nggak tahu siapa dia, niatnya apa bunda nggak tahu, tujuannya apa bunda nggak tahu, kita nggak tahu. Kalau dibilang apa ya ngomongnya, bunda juga nggak mau sembarang bicara, tapi takutnya publik ini bunda lemparkan ke publik ya, bisa aja publik ini beranggapan dia mau pansos atau pingin eksis gitu loh. Karena itu bisa terjadi, itu bisa niat, bisa jadi, ngerti nggak? Atau mungkin ya kehidupan perempuan ini kan sekarang udah bisa dibilang wah gitu loh, ya kan? Ya tapi ya kan bunda cuma ngasih tahu aja ini ya, udahlah hentikan, hargailah Ruben yang pernah menjadi suamimu, dan janganlah orang-orang sekitarnya siapapun dia mendukung atau ikut campur atau memanas-manaskan atau seakan-akan kayak bukan mendiamkan tapi memanaskan gitu, jadi kayak kompor gitu. Jadi jangan jadi kompor gitu. Toh kayaknya Ruben, kalau menurut bunda, Ruben nggak pernah bahas kok. Kayaknya Ruben nggak pernah, selama ini Ruben kayaknya nggak pernah bahas. Dia paling diam aja, nge-live aja, jualan aja, ya. Lama-lama Ruben bisa jualan di lampu merah itu. Kalau seandainya nggak ada TikTok lapak buat nge-live, mungkin Ruben itu ngider, ya. Kalau misalnya nggak bisa aja, kalau Ruben harus, dia ini kan memang tanggung jawab ya, nggak ada jalan buat nge-live di TikTok. Kayaknya Ruben tuh bakal ngider deh, ngider dagangan dia. Abis dia dari brownies, dia jualan, dia ngider dari gang ke gang, ya, dari gang Kelinci, ya, ke gang Marmut, ke Menteng, ngider tuh Ruben kali untuk mencapai impian dia untuk membuat satu rumah supaya anaknya nggak telantar. Mungkin bisa jadi kalau seandainya nggak bisa jualan gitu di live ini, mungkin Ruben ngider kali, ngider dagangan dia kali, udah kayak pedagang asongan kali. Coba tanya Ruben. Ini kalau ada Ruben pasti bunda pingin nanya sama dia. Ruben, kalau nggak ada live jualan, lu kayak mana nih cara jualannya? Pasti dia ngider. Pasti gue ngider bunda.
Ya, aku udah tahu Ruben itu seperti apa karakternya. Aku kenal Ruben itu bukan setahun 2 tahun. Aku kenal Ruben itu bukan setahun 2 tahun. Aku kenal Ivan itu bukan setahun 2 tahun. Hampir sama aku kenal mereka berdua. Ya, udah hampir 30 tahunan aku mengenal mereka itu. Percintaan Ruben sama si perempuan ini aja Bunda tahu. Aku tahu. Bunda, aku suka satu perempuan. Siapa namanya? Dia grup. Oh, grup apa? Bunda bilang. Grup dia ada grup dulu. Kalau nggak salah dia dulu dia penyanyi grup-grup gitu kan? Iya kan? Iya benar. Benar nggak? Benar nggak sih? Hah? Iya Bun. Iya. Aku tahu. Ruben mencintai. Dia laki-laki, ya, dia laki-laki. Dia bisa kok ngewong. Kalau CONG mana bisa ngewong? Geli. Kalau CONG nggak bisa ngewong. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, artinya dia laki-laki. Jadi bukan CONG, ya, bukan. Bukan CONG. Kalau laki-laki punya syahwat, kau salah berbicara. Kalau ngebilangkan dia CONG, salah. Lunak gaya hidup dia itu wajar. Banyak lelaki yang lunak. Tapi begitu nengok Pepsida, gahirannya tuh lompat. Ya. Ya, gahirannya lompat. Kalau laki-laki udah punya syahwat sama perempuan, berarti dia laki-laki, bukan CONG. Karena kalau CONG nggak mungkin punya syahwat sama perempuan, geli dia. Itu baru CONG. Ada ini, ada ini. Nah, itu baru CONG. Kalau Ruben laki tulen, geli aku. Geli aku kok dia suka sama aku. Ngerti nggak? Jadi salah kalau bilang dia ini, salah itu. Aku tahu, aku mengenal. Aku bergaul dengan orang-orang kayak gitu. Aku tahu. Ya, aku tahu. Ya, gayanya aja memang kayak gitu. Ya, dia lelaki sejati dia itu. Dia nggak bisa nengok Italawati. Dia nggak bisa nengok lobang. Nggak bisa dia. Jadi kalau dibilang CONG itu salah. Dia bukan CONG. Dia laki. Dan itu nggak perlu diungkapkan, nggak perlu diomongkan di depan publik. Ya, ya kan? Kalau memang di matamu dia CONG, kenapa dia bisa bikin anak? Kenapa mau? Kenapa itu terjadi? Hah? Masa sekarang gini, kalau orang berhubungan, masa nggak ada awal-awal ciuman? Hah? Mukanya tutup pakai apa? Pakai putus siapa gitu? Kan nggak mungkin, pasti cium-ciuman dulu, mesra-mesraan dulu, adu-aduan syahwat, dari napas hidung, dari napas mulut, tatapan mata. Ih, geli aku. Dari tatapan mata. Kan mata ketemu mata, kayak Bunda ketemu mata Abi gitu. Ya kan? Geli aku. Kan pasti. Kan mata ketemu mata. Iya kan? Kalau orang mau melakukan hal-hal kayak gitu, apalagi yang udah berumah tangga, udah nikah. Iya kan? Nggak akan bisa sahabat itu timbul kalau nggak dari tatapan bola mata. Iya kan? Dari napas hidung, dari napas mulut.
Ya kan? Dari bercumbu-cumbu. Eong kata beneran ya udah capek, udah muak, udah nggak konsen, udah ngomongnya yang ngasih bertambah begini. Udah ya, udah nggak bisa, bunda udah bunda muak, nggak bisa serius lagi. Udah ya, ya kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Kan pasti ada tatapan mata. Jujur kalau bunda ketemu Ruben, pasti bunda peluk. Pasti Ruben nangis di pangkuanku. Aku yakin itu. Kalau bunda ketemu Ruben, ketika bunda baru mengeluarkan kalimat sabar ya Ruben, pasti dia langsung nangis. Udah bisa kontak batin itu nggak bisa dibohongin. Kontak batin nggak bisa dibohongin. Pasti dia hancur itu. Pasti hancur ini. Hancur hatiku. Hancur. Ruben, hancur hatiku. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Ruben, ku sayang anak bundaku. Hancur hatiku. Kalian siapa kalian yang mau jadi istrinya Ruben? Daftarkan diri kalian ke bunda. Ya, nanti ku jodohkan sama anakku Ruben yang ganteng, yang manis. Bahagia hidup kau. Siapa yang mau jadi suaminya Ruben? Kok jadi suami Ruben? Siapa yang mau jadi istrinya Ruben? Daftar sama bunda. Ya. Siapa yang ingin jadi istrinya Ruben? Daftar ke bunda. Ku seleksi badanmu sebagaimana bunda menseleksi Kola Idol. Kalau kau cantik, kulihat ketawa kau seperti apa. Kalau ketawa kau jelek, mundur. Ya, ku dorong kau ke comberan. Maju kau. Coba kau bicara, coba kau tertawa, coba kau menangis. Ada yang jelek nggak di antara tiga ini? Kalau ketawa kau bagus, tapi kau nangis jelek, hidupku kembang-kembang, mundur kau. Ku jorokin kau ke kali pancoran. Hancur Ruben, hancur hatiku. Hancur hatiku. Ruben, mak menghiburmu nak. Anak mak menghiburmu. Ya, kan kau pernah bilang kau jadi seperti ini, ya, tidak mudah. Ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu kalimat kau yang pernah ku dengar 30 tahun yang lalu. Aku seperti ini bunda, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, jadi kau harus kuat Ruben. Ya, hancur hatiku. Udah ya, bunda muak. Bye.